Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat kedua yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Solidaritas Internasional untuk Palestina yang jatuh pada tanggal 29 November. Hari ini memang bertepatan dengan perayaan yang dilakukan oleh PBB terkait dengan rencana pembentukan lembaga khusus untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Palestina pada tahun 1988. Acara ini sempat diperingati oleh PBB di New York, kemudian juga di Jenewa dan juga di Wina ya, sebagai markas besar PBB saat itu. Maka makna dari Hari Solidaritas Internasional untuk Palestina ini, kalau kita kaitkan dengan kita kaum muslimin, tentunya adalah sangat urgen. Kenapa? Karena Palestina sampai saat ini memang masih menderita. Dalam arti Palestina sampai saat ini belum mendapatkan hak-haknya sebagai negara merdeka. Padahal kita tahu bahwa dari tahun 1988 sampai saat ini udah puluhan tahun ya. Bahkan kalau kita mengingat penjajahan Palestina sendiri oleh Israel itu sudah terjadi sejak tahun 1948. Oleh karena itu sejak tahun 48 sampai sekarang tahun 2020 berarti sudah hampir 72 tahun bangsa Palestina ini dijajah oleh Yahudi Zionis. Ini merupakan aib besar ya, merupakan kesalahan besar, dan ini merupakan dosa besar dunia internasional terhadap Palestina. Kenapa dikatakan dosa besar? Karena memang kemerdekaan semua bangsa ini kan sebagaimana kesepakatan lembaga PBB ini harus diberikan kepada siapapun, negara manapun. Tidak pandang bulu, harusnya begitu. Ya. Artinya semua negara di dunia ini wajib diberikan hak-haknya sebagai negara merdeka. Apalagi mereka sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang dijamin oleh dunia internasional atau Dewan HAM internasional. Maka kemerdekaan Palestina ini merupakan hutang bagi seluruh bangsa di dunia, tak terkecuali bangsa-bangsa kaum muslimin tentunya. Dan ini juga merupakan kewajiban syar'i. Ya, di samping juga adalah kewajiban insani, merupakan kewajiban seluruh bangsa, seluruh manusia. Nah, ini juga merupakan kewajiban syar'i. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya, telah memberikan kebebasan ini kepada semua umat manusia, bukan hanya umat Islam saja. Bahkan ketika Rabi bin Amir, seorang panglima perang ya, yang diutus oleh Umar bin Khattab menghadap Jenderal Rustum, ketika ditanya, apa sih misi Islam? Apa sih tujuan umat Islam melakukan penaklukan terhadap negara-negara ini? Maka di situ Rabi bin Amir mengatakan bahwa tujuan dari penaklukan yang dilakukan oleh negara kaum muslimin atau negara Islam saat itu kepada negara-negara yang ada di dunia adalah, yang pertama adalah buisna linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Bahwa tujuan Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu disebarkan kepada seluruh dunia ya. Tujuan utamanya yang pertama adalah, kata Rabi bin Amir, yaitu membebaskan manusia dari penjajahan sesama manusia menuju kepada penjajahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, maka misi ajaran Islam ya, dan merupakan agama yang dianut oleh hampir sepertiga penduduk dunia, 1,8 miliar penduduk dunia adalah kaum muslimin. Maka misi mereka adalah bagaimana membebaskan satu manusia dari penjajahan manusia yang lainnya. Nah, kita saksikan sekarang bagaimana Palestina sejak tahun 48 sampai tahun 2020 ini masih berada di bawah penjajahan. Dan perlu ingat bahwa yang namanya penjajahan terhadap Palestina oleh Israel bukan hanya penjajahan yang bersifat ekonomi, bukan hanya penjajahan yang bersifat ideologi, bukan hanya penjajahan yang bersifat politik, bukan. Tapi penjajahan Israel terhadap Palestina adalah penjajahan multidimensi. Apa itu multidimensi? Yaitu mencakup seluruh bentuk sendi-sendi kehidupan itu dijajah oleh Israel.
Jadi tidak ada relung sedikit pun, tidak ada ruang sedikit pun yang tidak lepas dari penjajahan di Zionis. Semua dijajah. Dalam arti semua dikuasai, semua dianeksasi. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita gambarkan misalnya bagaimana bangsa Indonesia selama 350 tahun dijajah oleh Belanda. Bagaimana bangsa Indonesia juga dijajah 3,5 tahun oleh pemerintahan Jepang. Itu penjajahan hanya bersifat politik ataupun ekonomi saja. Tapi penjajahan oleh Israel terhadap Palestina itu mencakup multidimensi tadi. Kita lihat misalnya, mereka dengan sewenang-wenangnya mengakui atau mengambil alih Al-Quds, Al-Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam, dijadikan ibu kota abadi oleh Israel. Ini jelas bentuk penjajahan. Kemudian diusirnya 2/3 penduduk, baik yang ada di Gaza dulu ya, atau sekarang yang ada di tepi barat, diusir semuanya, tinggalnya 1/3 saja. Jadi yang 1/3 juga mereka tidak hidup nyaman karena ibadah diawasin. Kalau sholat aja harus izin. Sampai sekarang Masjid Hebron aja, Masjid Hebron yang ada di Masjid Ali Ibrahim yang ada di Hebron, itu kalau mau azan harus izin dulu kepada Israel. Kalau tidak mendapat izin dari Israel tidak boleh azan. Azannya dilarang. Apalagi sholat itu dibatasi. Di Al-Aqsa juga sama. Ketika kaum muslimin mau beribadah harus izin dulu. Apalagi sekarang dengan alasan corona, ada pemisahan, social distancing dan lain sebagainya. Ya. Jadi semua sendi-sendi peribadahan terutama dijajah oleh yang namanya Israel. Apalagi segi ekonomi. Ekonomi ya, mereka tidak bisa hidup tanpa izin dari Israel. Kalau untuk memasukkan barang misalnya dari luar Palestina ke Gaza ataupun ke tepi barat, itu mesti ada izin dari pemerintahan Israel. Jadi agama dijajah, ekonomi dijajah, kebebasan coba sampai sekarang nih ya. Palestina itu tidak mendapatkan kebebasan secara politis. Dia tidak bisa hadir ya di acara-acara internasional sebenarnya ya. Karena dibatasi kan batas ruang geraknya. Bahkan juga kemarin memang pernah Palestina diakui itu sebagai negara tidak tetap oleh PBB. Ya. Jadi tidak tetap karena memang kemerdekaannya belum sempurna. Ya. Dan hal-hal yang lain apalagi sekarang menjelang musim dingin, ini kan justru sangat-sangat menderita lah gitu kepada bangsa Palestina ini. Di tengah musim dingin menerpa Gaza atau menerpa tepi barat Al-Quds dalam hal ini, dan kadang di Al-Quds turun salju. Ini merupakan bentuk penjajahan yang dipertontonkan di hadapan mata dunia oleh Israel sementara dunia internasional tidak bergeming. Makanya hari solidaritas Palestina internasional pada tanggal 29 November ini memang harus kita galakan. Harus kita ingatkan kembali kepada seluruh lapisan bangsa Indonesia khususnya ataupun kepada seluruh lapisan masyarakat internasional pada umumnya. Kenapa? Karena sekali lagi kemerdekaan Palestina ya, itu adalah tanggung jawab seluruh bangsa di dunia. Penjajahan Israel terhadap Palestina itu juga akibat sikap diamnya internasional terhadap kezaliman yang terjadi, terhadap penjajahan yang terjadi saat ini. Jadi kalau dikatakan, kenapa sih kita harus bertanggung jawab? Kenapa kita berdosa dengan penjajahan itu? Karena memang secara tidak langsung kita ikut menjajah Palestina. Kenapa dikatakan secara tidak langsung? Karena Israel itu dia mau berhenti melakukan penjajahan manakala ditekan oleh dunia internasional. Dia melakukan penjajahannya ketika dibiarkan oleh dunia internasional. Berarti penjajahan Palestina oleh Israel atau kemerdekaan yang harus didapatkan oleh bangsa Palestina itu diakibatkan karena sikap diamnya dunia internasional terhadap Palestina saat ini. Oleh karena itu, kami mengajak siapapun yang masih punya nurani, siapapun yang masih punya hati, siapapun yang masih punya rasa kemanusiaan, maka mereka wajib bersikap, wajib bertindak, wajib
melakukan atau menunjukkan suaranya agar mereka berhenti dari kejahatannya, agar Palestina mendapatkan kemerdekaannya, agar kezaliman yang terjadi di sana segera dihentikan. Karena itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar negara kita, dan Indonesia berdiri di atas dasar itu, sehingga penjajahan ini harus menjadi prioritas utama bangsa Indonesia, termasuk pemerintahannya, termasuk para legislatornya, termasuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Mereka bertanggung jawab, mereka harus bertindak untuk memerdekakan Palestina. Inilah makna dari Hari Solidaritas Internasional Palestina yang diperingati oleh PBB setiap tanggal 29 November. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.